Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Muhammad, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang ditulis oleh Efrin Umma, Hani Hafiar, dan Senturian C. Priyatna yang berjudul Model Kemitraan PT Holcim Indonesia Tbk. Ya, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah manajemen kemitraan yang diampu oleh Bapak Syarif Thoyib. Baiklah, dalam jurnal ini yang pertama yang saya bahas adalah tahap-tahap kemitraan PT Holcim Indonesia Tbk dengan masyarakat sekitar. Nah, PT Holcim Tbk ini berlokasi di daerah Tuban. Nah, tahap-tahapnya ada 5. Ya, tahap yang pertama adalah tahap perumusan kebutuhan bersama. Yang kedua, tahapan pembentukan landasan bersama dan visi misi. Tahap yang ketiga adalah tahapan penyusunan agenda kegiatan. Tahapan keempat adalah penyampaian rencana aksi dan evaluasi kemitraan, dan terakhir adalah tahap penyusunan strategi penghentian kemitraan atau exit strategi. Masuk ke pembahasan yang pertama, tahap pertama yaitu tahap perumusan kebutuhan bersama. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa poin yang dilakukan oleh kemitraan ini, yaitu yang pertama adalah mengatasi perbedaan latar belakang. Yang kedua, mencari kebutuhan masing-masing pihak. Terus yang ketiga adalah aktivitas perumusan kebutuhan. Nah, dari tahap yang pertama ini lahirlah dua organisasi. Yang pertama adalah KPD dan PKM. KPD sendiri merupakan singkatan dari Kelompok Perwakilan Desa. Nah, di sekitar PT Holcim Tbk ini terdapat 6 desa. Yang setiap desa itu ada 2 perwakilan, jadi ada 12 perwakilan. Nah, jadi dari perwakilan ini maka dibentuklah suatu pusat kegiatan masyarakat yang disingkat dengan PKM. Nah, ini nanti dari organisasi ini mengkoordinasi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berbasis kemitraan bersama dengan PT Holcim Tbk. Tahapan kemitraan yang kedua yakni tahapan pembentukan landasan bersama dan visi misi. Nah, jadi setelah merumuskan kebutuhan bersama, apa yang akan dilakukan kemudian, jadi mulailah dibentuk landasan bersama dan juga visi misi. Nah, landasan yang menjadi fondasi bagi kemitraan antara PT Holcim Tbk dengan masyarakat sekitar adalah kebersamaan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Nah, jadi menjadikan kearifan lokal sebagai landasan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, adapun visi dari kemitraan ini adalah untuk membantu mesejahterakan masyarakat desa Ring 1. Nah, jadi yang disebut Ring 1 adalah 6 desa yang berada di sekitar perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. Nah, tahapan kemitraan selanjutnya yakni tahapan penyusunan agenda kegiatan. Nah, di dalam penyusunan agenda kegiatan ini terdapat pula aktivitas perancangan kerangka kerja. Penyusunan agenda kegiatan ini mencakup penyusunan tujuan, sasaran, dan objektif dari kegiatan tersebut. Nah, dari tahapan penyusunan agenda ini diadakan juga klasifikasi program, di mana ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah program Community Development Program atau disingkat dengan CDP. Yang kedua adalah Community Social Responsibility yang disingkat dengan CSR. Yang ketiga adalah Stakeholder Engagement Program yang disingkat dengan SEP. Dan keempat adalah Social Activity yang disingkat dengan SA. Dan yang terakhir adalah Various Poultry yang disingkat dengan VP. Nah, tahapan yang keempat dalam kemitraan yang dijalani oleh PT Holcim Indonesia Tbk dengan masyarakat sekitar adalah tahapan penyampaian rencana aksi dan evaluasi kemitraan. Nah, di tahap ini dalam melakukan setiap programnya PT Holcim
menempatkan diri sebagai supervisi atau pembimbing dari masyarakat. Sedangkan PKM sendiri yang dikelola oleh masyarakat adalah sebagai pengelola kegiatan. Jadi semuanya yang menyangkut dengan konsumsi, menyangkut dengan kegiatannya lain sebagainya, yang mengatur adalah PKM itu sendiri. Sedangkan PT Holcim hanya sebagai pembimbing, dan keduanya melakukan mengutamakan proses keterbukaan. Jadi terutama dalam hal akuntabilitas sangat diutamakan sekali adanya keterbukaan. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi sendiri dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara formal yang biasanya dilakukan dengan monitoring, evaluation, dan reporting yang dilakukan mingguan ataupun bulanan. Sedangkan yang informal biasanya dilakukan dengan diskusi santai. Di tahap terakhir adalah tahapan penyusunan strategi penghentian kemitraan. Nah, di sini ada 3 tahap yang sedang dilakukan oleh PT Holcim Tbk. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan. Jadi direncanakan bagaimana cara untuk menghentikan kemitraan ini dengan baik, menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah merencanakan kegiatan berlanjut. Jadi merencanakan tindakan lanjut apa yang akan dilakukan oleh masyarakat setelah PT Holcim Indonesia Tbk tidak lagi beroperasi di sekitar atau di daerah tersebut. Sedangkan tahap yang terakhir adalah persiapan untuk generasi selanjutnya, di mana kemitraan ini tidak hanya dilakukan di generasi yang sekarang, akan tetapi di generasi yang selanjutnya juga akan dilakukan kemitraan yang serupa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya dari jurnal yang saya ambil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.